Pulau Kofun, Jepang. Pulau Kofun adalah salah satu situs arkeologi paling menarik di Jepang. Dikenal dengan makam-makam besar berbentuk gundukan yang dibangun antara abad ketiga hingga abad ketujuh. Makam-makam ini, yang sering berbentuk seperti lubang kunci jika dilihat dari udara, diyakini sebagai tempat peristirahatan para bangsawan dan tokoh penting Jepang kuno. Selain berfungsi sebagai makam, Kofun juga memiliki makna religius, merepresentasikan kekuatan spiritual nenek moyang. Meski banyak yang masih belum dibuka untuk umum, situs-situs ini menawarkan wawasan penting tentang masa lalu Jepang yang penuh misteri. Pulau Sentinel Utara, India. Pulau Sentinel Utara adalah salah satu pulau paling terisolasi di dunia, terletak di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Penduduk asli pulau ini, suku Sentinel, telah hidup terpisah dari dunia luar selama ribuan tahun dan menolak segala bentuk kontak eksternal, seringkali dengan kekerasan. Mereka hidup sebagai pemburu dan pengumpul, dan sedikit yang diketahui tentang budaya mereka. Pemerintah India melindungi suku ini dengan menetapkan zona larangan bagi siapapun yang mendekati pulau, untuk mencegah risiko penyakit dan gangguan budaya. Suku Sentinel kembali menarik perhatian dunia setelah tewasnya seorang misionaris pada tahun 2018. Meskipun dunia modern terus berkembang, kebijakan India bertujuan menjaga suku ini dari intervensi luar, membiarkan mereka melanjutkan kehidupan tradisional di pulau yang belum tersentuh waktu. Gereja Santa Maria dari Sion, Ethiopia. Gereja Santa Maria dari Sion di Aksum, Ethiopia, merupakan salah satu situs paling suci dalam tradisi Kristen Ortodoks Tewahedo. Gereja ini dipercaya didirikan pada abad keempat oleh Raja Ezana, raja pertama Ethiopia yang memeluk Kristen. Menurut legenda, gereja ini menyimpan tabut perjanjian yang diyakini dibawa ke Aksum oleh Menelik I, putra Raja Salomo dan Ratu Sheba. Kompleks gereja terdiri dari beberapa bangunan, termasuk kapel khusus tempat tabut ini disimpan. Meski tidak ada bukti arkeologis yang mendukung klaim tersebut, gereja ini tetap menjadi pusat keagamaan dan budaya penting bagi Ethiopia, serta simbol kebanggaan nasional yang menghubungkan negara itu dengan sejarah kuno kekristenan dan tradisi Yahudi. Menara British Telecom London, Inggris. Menara British Telecom, BT Tower, di London adalah ikon arsitektur dan teknologi komunikasi yang berdiri setinggi 189 meter. Dibangun antara tahun 1961 sampai 1964, awalnya dikenal sebagai Post Office Tower dan digunakan untuk transmisi microwave jarak jauh untuk telepon dan televisi. Dirancang oleh Eric Bedford dan G.R. Yates, menara ini memiliki bentuk silinder ramping dan pernah menjadi bangunan tertinggi di London. Meskipun peran komunikasi menara ini telah berkurang dengan adanya teknologi satelit dan serat optik, BT Tower tetap menjadi pusat pengendalian telekomunikasi penting. Bagian atasnya, yang dulu berfungsi sebagai restoran berputar, kini sudah ditutup untuk umum. Hingga kini, BT Tower tetap menjadi simbol kemajuan teknologi dan landmark terkenal di London. Kuil Besar Ise Jepang. Kuil Besar Ise, Ise Jingu, adalah kompleks kuil Shinto paling sakral di Jepang, terletak di kota Ise, prefektur Mie. Didedikasikan untuk Amaterasu Omikami, Dewi Matahari dan leluhur keluarga Kekaisaran Jepang, kuil ini memiliki dua bagian utama, Naiku untuk Amaterasu dan Geku untuk Toyuke Omikami, Dewi Pangan. Arsitektur kuil yang sederhana dan terbuat dari kayu dibangun dengan gaya Shimezukuri, tanpa menggunakan paku. Setiap 20 tahun, kuil ini dibangun kembali dalam upacara Shikinen Sengu sebagai simbol siklus kehidupan. Selain itu, berbagai upacara keagamaan dan festival seperti Kanamesai menarik ribuan peziarah setiap tahun. Kuil ini merupakan pusat spiritual dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Jepang. Kota mati Varosha, Siprus. Varosha adalah sebuah kawasan di kota Famagusta, Siprus, yang pernah menjadi destinasi wisata mewah pada 1970. Dikenal karena pantainya yang indah dan hotel-hotel mewah, kawasan ini ditinggalkan secara mendadak pada tahun 1974 setelah invasi Turki ke Siprus, yang menyebabkan penduduknya melarikan diri. Sejak itu, Varosha menjadi zona tertutup di bawah kendali militer Turki dan tidak diizinkan untuk dimasuki publik. Bangunan-bangunan di sana membusuk seiring waktu
menjadikannya sebuah kota hantu yang terbekukan dalam waktu. Meskipun ada beberapa upaya internasional untuk membuka kembali Varosha, masalah politik yang kompleks antara Siprus Yunani dan Turki telah menghalangi perkembangan tersebut. Pulau Sable, Kanada. Pulau Sable adalah pulau terpencil di Samudra Atlantik, sekitar 300 km dari pesisir Nova Scotia, Kanada. Terkenal sebagai kuburan Atlantik karena sejarah kecelakaan kapal, pulau ini menjadi habitat bagi kuda liar, burung migrasi, dan anjing laut. Sebagai kawasan konservasi yang dilindungi, akses manusia sangat terbatas untuk menjaga keanekaragaman hayatinya. Pulau ini memiliki ekosistem unik dan menarik bagi peneliti dan pecinta alam. Pusat Data Pionen, Swedia. Pusat Data Pionen di Stockholm, Swedia adalah salah satu pusat data paling aman dan unik di dunia. Terletak 30 meter di bawah tanah dalam bekas bunker era Perang Dingin. Awalnya dibangun untuk melindungi dari serangan nuklir. Sekarang digunakan sebagai pusat data oleh perusahaan penyedia layanan internet Bahnhof. Dikenal karena keamanan fisik dan digitalnya yang luar biasa, Pionen memiliki akses terbatas, sistem daya cadangan, dan desain yang futuristik. Klien penting seperti Wikileaks pernah menyimpan data di sini. Selain itu, Pionen juga memprioritaskan efisiensi energi dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan udara dingin bawah tanah untuk pendinginan. Gua Lascaux, Prancis. Gua Lascaux ditemukan pada 1940 di Dordogne, Prancis, adalah situs seni prasejarah yang menampilkan lebih dari 600 lukisan gua dari zaman Paleolitik, sekitar 17.000 tahun yang lalu. Lukisan ini terutama menggambarkan binatang seperti banteng, kuda, dan rusa, dengan teknik artistik yang menunjukkan keahlian tinggi, termasuk penggunaan pigmen alami dan teknik stensil. Meskipun tujuan pasti lukisan-lukisan ini tidak diketahui, banyak peneliti percaya bahwa mereka memiliki makna spiritual atau ritual terkait perburuan. Gua ini ditutup untuk umum pada 1963 untuk melindungi lukisan dari kerusakan akibat pengunjung, dan replika seperti Lascaux du Bois dan Lascaux Univrois dibangun untuk memungkinkan orang mengagumi seni tersebut tanpa merusak aslinya. Gua Lascaux adalah jendela ke dalam kreativitas dan spiritualitas manusia purba. Air terjun bawah laut Mauritius. Air terjun bawah laut di Mauritius adalah fenomena geologis unik yang terlihat seperti air terjun mengalir ke bawah di dasar laut. Terjadi akibat arus kuat yang mengangkat pasir dan sedimen, menciptakan pola menakjubkan. Lokasi terbaik untuk melihatnya adalah di sekitar Le Morne Brabant dan Blue Bay, seringkali dengan tur helikopter atau pesawat ringan. Keajaiban ini mencerminkan kekuatan alam dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Mauritius.